Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah melaksanakan puasa dan bisa melewati tanpa ada halangan suatu apapun hingga sampai hari yang penuh keberkahan ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengingatkan kembali tujuan awal kita berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat ini jelas dikatakan bahwa tujuan utama kita semua berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk mencapai ketakwaan itu ada 3 tingkatan puasa yang harus kita capai. Tingkatan yang pertama yaitu puasa jasmani. Puasa jasmani adalah puasa tingkatan dasar sekali. Puasa ini dilakukan hanya dengan menahan lapar dan dahaga saja. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu as-syiyamu junnatun. Artinya puasa adalah perisai bagi jiwa dan raga bagi orang yang melaksanakan mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sini jelas dikatakan bahwa jika kita melaksanakan puasa hanya dengan menahan lapar dan dahaga tanpa kita imbangi dengan melaksanakan ibadah yang lain, maka yang kita dapatkan hanya lapar dan haus saja. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan puasa kita menuju tingkatan puasa yang kedua, yaitu puasa nafsiyah. Puasa nafsiyah ini dilakukan dengan menahan segala bentuk hawa nafsu, baik dari perkataan, perbuatan, pikiran, hati, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang hanya sekedar meninggalkan lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini jelas dikatakan bahwa Allah tidak sama sekali membutuhkan puasa seseorang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi Allah hanya membutuhkan puasa orang yang bisa menahan perkataan dusta dan perbuatan buruk, sehingga kita tidak sia-sia melakukan puasa. Maka dari itu, marilah kita sama-sama meningkatkan puasa kita kepada tingkatan yang ketiga, yaitu puasa ruhani. Pada tingkatan ini, puasa yang dilakukan hanya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak hanya menahan lapar, dahaga, menahan hawa nafsu, tetapi dia hanya mengkhususkan niatnya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berada pada tingkatan puasa ini, dia tidak akan mudah marah, tidak mudah terpengaruh dunia, tidak mudah gelisah, dan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah dengan cara berzikir, beribadah, menambah segala amal kebaikan, menambah ibadah yang sunnah, dan lain sebagainya. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa meningkatkan puasa kita di tingkat ruhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Artinya, dan kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kehidupan akhirat itulah yang kekal dan kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengerti. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa dunia hanyalah permainan, dan yang kita harapkan adalah nanti ketika kehidupan kita di akhirat. Kehidupan di akhirat dijelaskan dalam ayat ini adalah kehidupan yang kekal dan kehidupan yang sebenarnya. Oleh karenanya, kita harus segera meningkatkan tingkatan puasa kita menuju tingkatan yang rohani tanpa terpengaruh urusan dunia dan hanya mengutamakan kehidupan kita di akhirat kelak. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, tingkatan manakah yang sekarang ini kita tempati? Tingkatan jasmani, nafsiyah, ataukah tingkatan ruhani? Jika kita masih merasa diri kita masih dalam tingkatan jasmani, mari kita sama-sama meningkatkan tingkatan puasa kita ke tingkat nafsiyah. Jika kita ingin menuju kepada ketakwaan Allah, mari kita sama-sama tingkatkan puasa kita ke tingkatan rohani. Marilah kita sama-sama mencapai tingkatan tertinggi puasa dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Semoga Allah menerima puasa kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan golongan kita sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.